masalah di dalam penyusunan rencana kinerjanya kan? Apa yang dia mau itu tadi, apakah memang rencana kinerja disusun dalam RPJMD selama 5 tahun itu basisnya pada data atau sekedar ya menurut mereka, menurut saya ya betul. Jadi tidak pernah dalam antara mereka itu untuk belajar bagaimana menyusun RPJMD yang baik, karena ada uang serahkan kepada pihak ketiga, dimentori atau apa, jadi tidak pintar-pintar. Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi. Keterkaitan dengan pembangunan sebelumnya, tetapi juga kadang-kadang membuat janji-janji yang tidak bisa terukur. Makanya biasa putus-putus, Prof ya? Ya bisa begitu, misalnya sesuatu yang kan dikatakan sini terukur kan? Iya. Namanya pengukuran kinerja itu 25% itu skornya kan? Ya, jadi harus tepat yang bisa mengukur seperti apa target dan capaiannya. Misalnya bagaimana mengukur tingkat kualitas pendidikan, kesehatan misalnya. Itu kan ada IPM. Jangan pakai salah IPM, karena sulit mengukurnya kan. Tiba-tiba mengatakan menciptakan pemerintahan yang bertakwa beriman. Gimana mengukurnya bertakwa beriman? Itu untuk menarik simpatik calon kepala daerah, ya memang bagus. Tapi bagaimana ketika dituangkan ke dalam perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja? Apa ukurannya orang bertakwa beriman? Kan susah gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang kurang lakukan sinergitas antara pemerintah sebelum ya dan ketika dia mencalonkan diri. Nah ini juga sebenarnya kerja-kerja KPU. Bagaimana KPU itu memaksakan bahwa setiap janji politik yang disampaikan dalam kampanye dan disahkan oleh KPU itu di DPRD itu merupakan kelanjutan dari program-program pembangunan sebelumnya, baik yang ingin ditingkatkan maupun yang masih tertinggal. Berarti harusnya KPU harus tahu juga ini Prof tentang ini. Mestinya. Tapi ya itu jalankan fungsi-fungsi KPU tapi tidak masuk pada persoalan substansi. Ya. Nah, pada saat kemudian pemaparan visi misi calon itu, nah ini tim panelnya itu tidak paham juga mengenai ini. Karena menurut pengamatan saya cenderung ya yang dipilih bukan berdasarkan kompetensi, tapi kenalan, kedekatan dengan pihak penyelenggara ini, sehingga kadang-kadang kita bisa memastikan loh kok. Nah misalnya juga tidak ada satu misalnya pesan khusus di dalam pada saat penyampaian pemaparan visi misi itu yang menguasai misalnya pemerintahan atau birokrasi gitu kan, sehingga bisa menggali lebih dalam seperti apa sebenarnya pengetahuan yang dimiliki oleh kepala daerah mengenai bagaimana mengelola pemerintah. Padahal semua janji politik itu tidak akan mungkin tercapai tanpa disupport oleh mesin birokrasi yang tepat. Nah itu ada di dalam perencanaan. Nah gitu. Jadi kita bisa lihat. Jadi kalau bisa sudah bagus perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja itu, daerah sudah bisa mendapatkan skor 55 sebenarnya. Dari dua indikator ini saja Prof ya? Iya, 55 ya, kan? 55. Nah, laporan kinerja itu kan satu bagian setelah ini. Tapi ini pihak pemerintah daerah juga harus sering melakukan evaluasi kinerja. Ya, ini misalnya tugasnya inspektorat. Kalau yang pelaporan kinerja itu kalau di daerah kabupaten kota namanya bagian organisasi. Kalau di provinsi namanya biro organisasi. Nah, yang 20 capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja setiap perangkat daerah. Nah, ini kerja-kerja antara Bapeda yang memang berkewenangan untuk dan konsen mengenai bagaimana menyusun perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang baik. Jadi Bapeda itu punya tanggung jawab 55%. Kemudian biro organisasi atau bagian organisasi itu 15% berkaitan dengan pelaporan kinerja. Dan evaluasi kinerja itu tanggung jawab inspektorat yang memantau terus capaian kinerja dari 20% seluruh OPD. Nah, jadi 4 itu jadi Bapeda atau sebenarnya sekarang yang Bapelitbangda,
biro organisasi, inspektorat itu harus bekerja sama melakukan evaluasi. Tergantung mekanismenya, apakah dia per 3 bulan atau berapa bulan, untuk memantau sejauh mana implementasi dari program kegiatan dan sekarang itu dalam Permendagri 90 sampai ke sub kegiatan. Apakah inline antara RPJMD, range di OPD, kegiatan dan sub kegiatan. Kalau tidak, pasti nilainya turun. Jadi semua rencana strategi yang disusun oleh seluruh dinas itu harus terpantau dari sini, Prof ya. Iya, mestinya ya itu menjadi tanggung jawab Bapak Litbang dari si perencanaannya. Kemudian pengukuran kinerjanya oleh inspektorat dan bagaimana model pelaporan kinerjanya. Nah, kalau itu terjadi sinergitas yang bagus, itu bisa diperbaiki. Jadi kalau bisa kita giring ke dalam nilai tadi. Kalau tidak ada pun satu di Prom Selatan yang dapat nilai BB, berarti bermasalah semua. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana supaya akuntabel? Ya perbaikin. Iya, Prof. Iya kan? Harus di sini dulu kuncinya. Kuncinya di sini. Nah, tapi kalau kita lihat faktanya, ini kan persoalan komitmen daripada kepala OPD. Ya kalau mau bagusin kepala OPD harus bagus. Makanya harus, padahal secara instrumen ada namanya perjanjian kinerja. Ada fakta integritas yang memang sudah disusun secara template oleh Kemenpan, di mana setiap awal tahun ketika DPRD dan pemerintah daerah itu sepakat menentukan berapa PPD, maka di saat itu lakukan perjanjian kinerja. Nah, cuma yang sakit itu kan berbeda. Kalau dia cuma sekedar kepala OPD yang melakukan perjanjian kinerja atau PK, itu kan rendah nilainya. Kalau mau bagus nilainya harus sampai ke level staff. Jadi bagaimana kepala OPD itu melakukan perjanjian kinerja, nyusun perjanjian kinerjanya, bagaimana kemudian misalnya kalau masih menggunakan istilah eselon 3 buat yang merupakan cascading dari kinerja atau kepala OPD, kepala dinas, kepala seksi itu juga turunan dari kepala bidang, staf turunan dari kepala seksi. Jadi perjanjian kinerja dari kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, staf. Ya, harus begitu. Berarti program kegiatan itu terkontrol, Prof ya. Tidak ada lagi titipan-titipan ini. Ya, tidak bisa, karena begitu ketuk palu di APBD itu, maka sesegera mungkin kepala dinas berdasarkan acuan di misinya pemerintah daerah itu kepada daerah atau program prioritas pembangunan itu apa yang menjadi tupoksi dia berkaitan dengan program prioritas yang diemban oleh OPD-nya. Nah, tapi ini kan tidak mudah juga, karena kalau kita lihat di Pemprov ini ya belum banyak yang memiliki disebut dengan peta pros bisnis, karena di peta pros bisnis itu bicara mengenai OPD itu posisinya sebagai apa di dalam kaitan dengan program pembangunan daerah. Nah, dalam istilah pros bisnis itu disebut dengan peta pros bisnis itu ada OPD yang tugasnya sebagai OPD utama. OPD utama maksudnya itu OPD yang langsung bertugas menyelesaikan program pembangunan daerah. Ada perangkat daerah yang berperan sebagai penunjang. Posisinya sama pentingnya tapi beda posisi. Penunjang itu maksudnya tidak akan mungkin OPD utama sukses tanpa ditunjang oleh OPD support gitu. Ya, penunjang. Misalnya gini, PU misalnya mengerjakan infrastruktur. Tapi kan tidak mungkin bagus kalau tidak ditunjang oleh misalnya BKAD yang mengelola keuangan dan aset. Tidak dibantu oleh BKD yang terkait dengan SDM-nya, tidak dibantu oleh BPSM mengelola perbaikan kompetensinya. Iya, jadi harus betul-betul disupport. Nah, ini posisinya penting juga. Tidak mungkin mesinnya bagus tanpa ditunjang oleh PD yang memang mempersiapkan mesin birokrasi itu bisa lebih efektif di dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka gitu. Jadi ada dinas utama atau PD utama itu kayak contohnya tadi itu dinas PU, Prof ya. Supportingnya adalah dinas kesehatan, dinas pendidikan itu kan layanan dasar ya. Iya, layanan dasar. Siapapun bupati, gubernur pasti melaksanakan itu. Makanya dalam perencanaan penyusunan RPJMD itu kita mengenal istilah RPJMD teknokratik. Kalau dulu itu memang RPJMD ya seenaknya saja kepala terpilih menyusun, tapi sekarang tidak bisa lagi. Jadi sebelum dia terpilih, Pemda itu sudah menyusun RPJMD teknokratik yang merupakan isinya itu berisi tentang kewajiban setiap kepala yang terpilih untuk melaksanakan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Itu kewajiban, Prof. Kewajiban seluruh calon kepala daerah. Terjamin, tidak boleh tidak. Jadi nanti tinggal ke dalam begitu terpilih dia tinggal
mensinergikan begitu. Oke Prof, saya kembali lagi ke tadi indikator CC dan segala macam itu. Jadi kalau menurut pengamatan Prof selama ini dari peringkat yang diperoleh dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan itu, berarti kita bisa lihat penyebabnya dari sini Prof ya? Dari komponen evaluasi sini. Iya betul. Jadi kan kita lihat tadi, kalau perencanaan kinerja bagus, pengukuran kinerja bagus, sudah 55 kan? 55. Sementara mereka kan di atas 60 sampai 70 kan? Sedikit lagi. Kalau ada perbaiki pelaporan kinerja 15, kan sudah berapa? Betul. Sudah 70 kan? Iya. Yang saya mau tahu ini Prof, penyebab kenapa mereka, mungkin pasti mereka tahu seperti ini Prof ya, atau mereka pemerintah daerah di mananya nih Prof? Apakah di sistemnya kah? Ataukah di dalam hal ini SDM-nya kah yang tidak mengetahui tentangnya, atau gimana Prof? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Nah kalau kita bicara reformasi birokrasi itu, faktor yang sangat penting itu adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu terkait dengan orang, khususnya mindset dan kultur set kan. Itu yang saya sebut di awal tadi. Kalau kemudian kepala daerah itu tidak punya komitmen untuk mengedepankan aspek akuntabilitas, maka yakin dan percaya pasti rendah. Dan daerah itu kan akumulasi dari seluruh perangkat daerah kan. Nah mestinya itu di dalam program prioritas mereka itu mengedepankan setiap perangkat daerah itu wajib misalnya menargetkan nilai seperti apa yang harus dicapai setiap tahun, dan kalau gagal ya harus diberhentikan. Karena kan yang jadi acuan PK. Kalau PK-nya selama itu tidak mencapai ya dievaluasi. Nah, bahkan misalnya di Sulsel itu ada fakta integritas di mana poin ke-8 itu kalau tidak capai kinerja ya diberhentikan, minta diberhentikan. Nah, itu salah satu upaya untuk menumbuhkan komitmen sebenarnya. Nah, jadi kalau kepala OPD-nya tidak memiliki komitmen, yakin dan percaya di bawahnya juga tidak berkomitmen. Karena kan sistem birokrasi kan sistem komando. Kalau atasannya memerintahkan, konsen pasti juga ikut konsen. Tapi praktek selama ini yang kerja itu cuma sebuah program yang jadi jongos tiap saat, tiap tahun itu. Nah beberapa itu sempat beberapa yang saya hadiri itu, saya sebutkan namanya, ketika mau menyusun RKPD itu yang ditampilkan datanya itu data 5 tahun yang lalu, di mana kepala daerahnya sudah lama berhenti. Ini kan berarti ya tidak bisa dipersalahkan juga, itu berarti bahwa ya karena mereka bertumpuk semua kegiatan kepada dia, sehingga dia ya mudahnya saja. Nah yang kedua memang pemahaman yang kurang, tidak hanya di level OPD, di tingkat Bapeda sendiri sebagai leading sektor dalam perencanaan kurang paham tentang bagaimana menyusun RPJM dan Renstra yang baik. Apalagi di OPD-nya. Jadi dua aspek ini, komitmen yang rendah, yang kedua kompetensi yang kurang. Nah dan jarang kita melihat tiba-tiba di daerah itu ketika sudah hampir kena deadline penginputan data mengenai bagaimana pelaksanaan sakit daerah itu, baru mereka sibuk semua. Padahal prakteknya itu sepanjang tahun harus dikerjakan. Sakit itu tidak bisa tidak gitu. Nah karena itu ya harus memang disupport oleh mindset dan kultur set. Lewat apa? Harus menjadi budaya kerja. Jadi bagaimana? Karena ini kan ujungnya sakit kan kinerja, tapi tentu dimulai dengan kerja. Karena itu harus memang dirumuskan bagaimana budaya kerja di perangkat daerah itu untuk menjadi budaya kinerja, berujung pada kinerja. Nah ini kan tujuannya sebenarnya, sehingga itulah wujud bahwa uang yang dibelanjakan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah gitu ceritanya. Dan itu semua ujungnya berdampak sama pelayanan publik Prof ya? Pasti, karena kan pemerintah kan cuma 2 tugas pokoknya, membuat kebijakan dan memberikan pelayanan. Jadi kalau masyarakat tidak puas terhadap pelayanan, berarti bisa jadi sini Prof ya? Iya. Di sini, ini tadi ujungnya sini. Bermasalah di dalam penyusunan rencana kinerja. Apa yang dia mau? Itu tadi, apakah memang rencana kinerja dalam RPJMD selama 5 tahun itu basisnya pada data, atau sekedar
Ya menurut mereka, menurut saya. Ya betul, itu yang menjadi masalah. Ini yang kurang itu sehingga dikenal istilah evidence based policy. Jadi kebijakan itu basis pada data. Nah kita ini jangan dari Bapak sendiri tidak begitu konsen dengan ketersediaan data. Jadi penyusunan RPJMD itu kurang data. Kita bisa bayangkan. Dan kelemahan lain itu selalu diserahkan kepada pihak ketiga. Jadi tidak pernah dalam antara mereka itu untuk belajar bagaimana menyusun RPJMD yang baik. Karena ada uang serahkan kepada pihak ketiga, dimentori atau apa, jadi tidak pintar-pintar. Pergantian bupati, ya tim baru lagi. Pergantian gubernur, tim baru lagi. Jadi emang itu masalahnya. Jadi tidak akan pernah menguasai bagaimana menyusun sakit. Jadi pada saat disusun RPJMD itu, mestinya orang-orang yang menyusun itu sudah bernuansa sakit. Ya. Jangan nanti setelah akhir tahun baru mikir sakit, tidak. Karena sakit itu sudah mulai bekerja di saat dari awal itu, perencanaan. Dari perencanaan itu bernuansa sakit, benar. Iya. Benar. Ukurannya seperti apa? Jadi ada kita istilahkan itu dengan bagaimana mengcascading program pembangunan daerah ke dalam kerja-kerja, kegiatan dan subkegiatan. Ya. Nah, bagaimana lintas perangkat daerah ini, lintas bidang, lintas seksi itu disusun demikian rupa. Nah itu yang kurang dipahami. Jadi kembali lagi bahwa ada dua persoalan mindset, terutama berkaitan dengan komitmen kepala OPD. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai bagaimana menyusun sakit yang baik. Gitu. Jadi untuk langkah taktis, langkah pertamanya Prof, supaya ini bisa meningkatkan nilai sakitnya Prof. Ya ada dua. Kalau kebetulan memang belum dilakukan pilkada, ya maka harus berbenah, mempelajari sebaik mungkin seperti apa itu RPJMD, Renstra yang bernuansa sakit. Kalau kemudian sudah berjalan dan nampaknya tidak memenuhi kualifikasi ini, segera lakukan perubahan. Perubahan RPJMD tentu berimplikasi perubahan Renstra. Ya. Tentu implikasinya perubahan pada kegiatan dan kegiatan. Program dan kegiatan itu. Kalau tidak mau lakukan ya susah. Bekerja berat berarti. Iya, makanya nanti setiap daerah akan habis APBD tiap tahun tapi tidak kena sasaran. Benar. Masuklah kategori tidak efisien. Jadi tidak efisien itu bukan berarti dipotong, tidak, tapi apakah anggaran yang diberikan itu tepat sasaran, mengena sesuai dengan target rencana kinerja dan ukuran kinerja. Kalau tercapai berarti efektif. Nah kadang-kadang orang kan berlomba untuk mendapatkan anggaran yang besar, belum tentu. Ya. Jadi efektif itu bukan berarti besarannya, tapi apakah target yang kita buat itu realistis, bisa dicapai dengan anggaran yang tersedia. Jadi kalau memang targetnya anggaran tersedia dikit, ya targetnya diturunkan. Jangan besar-besar tapi kemudian tidak ada akibatnya. Nah ini kan dalam penyusunan perencanaan itu ada 3 sebenarnya metodenya. Ada menggunakan bottom up yang kita kenal dengan musrembang. Dari kabupaten ada desa, kecamatan. Kabupaten kan. Ada sistem penyusunan perencanaan itu menggunakan pola top down. Nah, dari birokrat langsung kan. Ada teknokratik yang saya katakan tadi. Tetapi yang lebih parah dalam kondisi saat ini adalah politik itu. Nah, jadi aspek politik. Karena di sinilah sering kita mengenal istilah pokir, pokok-pokok pikiran anggota dewan. Jadi yang sering kita lucu-lucukan itu bahwa bukan pokirnya dewan, tapi pokir anggota dewan. Karena berbeda kan? Berbeda ya, betul. Jadi mestinya kalau terjadi sinergi yang bagus akan ketemu itu. Nah untuk sekarang dengan instrumen dibuat Kementerian Dalam Negeri itu tidak sembarang lagi memberikan nomenklatur terhadap kegiatan sudah ditentukan. Kalau dulu itu seenaknya saja, mau ini. Berarti dewan juga harus mengikuti itu Prof ya? Harus sejalan, karena kalau tidak nanti justru merusak sakit ini. Ya. Karena kan tidak boleh prinsipnya ada kegiatan yang turun dari langit. Ya, benar. Harus basisnya pada RPJMD dan Renstra. Jadi kalau mau menyesuaikan mestinya apa yang dikerjakan oleh OPD bersangkutan itu yang kemudian diintegrasikan ke dalam sehingga ada sinergitas antara konstituen yang ingin dia puaskan dengan kegiatan di pemerintah daerah yang sudah terencana dengan baik. Gitu. Pasti ketemu itu. Nah gitu. Tinggal diakui saja bahwa kegiatan ini ya itu dari kegiatan dari untuk konstituen saya gitu, yang melekat pada perangkat daerah ini. Karena kalau tidak begitu repot.
berarti juga harus ada semacam sosialisasi nih Prof kepada anggota dewan supaya mereka paham juga terkait tentang akuntabilitas. Termasuk masyarakat sebagai pengawas, jangan cuma serahkan ke DPRD mengawasi itu. Masyarakat harus mengawasi, betulkah bahwa, karena kalau menurut hasil kajian kita di kampus itu kan musrembang itu kan paling tinggi 20% terserap paling tinggi. Prof. Padahal repot-repot dilakukan secara berjenjang. Ya karena lebih dominan tadi yang sifatnya top down dan politik. Nah gitu, itu yang saya kira perlu menjadi perhatian. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Ini sangat menarik. Mudah-mudahan pemirsa Reformasi Birokrasi channel kita mendengarkan, terutama dalam hal ini para pemangku kepentingan bisa melihat, mempelajari kembali apakah sudah relevan RPJMD, Renstra dan programnya itu sudah sesuai dengan jiwa sakitnya Prof, seperti itu. Saya kira itu pemirsa, saya kira itu penutupan closing dari saya. Kalau ada komentar silakan komentar di bawah. Kami menerima komentar, kami menerima saran. Mungkin ada topik-topik yang pemirsa ingin dengarkan dari kami, terutama dari Profesor Dr. Sangkala Emah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi birokrasi.